Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang pada hari ini mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, saya mengajar di yang kelas sore pada saat ini. Terima kasih. Ini adalah tatap muka kita yang pertama di semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Saya mengucap syukur kepada kita semuanya, kita boleh bertemu kembali. Ya, seperti pertemuan kita sebelumnya, bahwa tatap muka kita untuk semester ini masih menggunakan sistem blended learning atau sistem campuran untuk perkuliahan kita. Jadi perkuliahan kita bisa secara online dan bisa juga secara offline. Online itu kita seperti saat ini kita daring dalam jaringan atau menggunakan YouTube, menggunakan Zoom, dan juga bisa tatap muka secara langsung di mana kita akan bertemu face to face. Hari ini saya memberikan tatap muka kepada kalian semuanya dengan sistem daring dengan menggunakan media YouTube. Karena untuk minggu ini ada satu tugas bagi kita, yaitu kita melakukan kerja bakti untuk membersihkan kampus setelah kita mendapatkan kunjungan dari Bapak Menteri Investasi. Ya, kerja bakti adalah coba kita akan merapikan kelas kita yang pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 September 2022, kita mendapatkan tamu dari alumni kita, alumni Setiapot Unme, yaitu Bapak Menteri Investasi, Bapak Bahlil Lahadalia. Dan hari ini kita coba merapikan kelas kita setelah dipakai kegiatan UMKM, pameran UMKM. Jadi saya mohon mahasiswa bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika Setiapot Unme kita coba membersihkan kampus. Tapi tidak mengurangi pertemuan kita tatap muka. Hari ini saya akan tetap memberikan materi melalui media YouTube dan melakukan absensi lewat internet kepada kalian semuanya. Mohon tetap kita beraktivitas seperti biasa dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan ekstra di luar dari pertemuan, yaitu kita bersama-sama membersihkan kampus kita yang tercinta. Baik, saya akan memberikan slide tatap muka kita. Saya akan menampilkan slide dan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat. Ini adalah slide kita untuk kita yang pertama ya. Sabar. Oke, tentang sistem informasi manajemen untuk tatap muka yang pertama. Rekan-rekan semuanya, materi kita adalah tentang sistem informasi manajemen. Apa saja yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 semester sampai dengan di bulan Desember besok. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang pertama, apa itu konsep dasar sistem? Apa itu konsep dasar dari sistem? Ada beberapa pengertian tentang sistem. Yang pertama adalah pengertian dan definisi dari sistem. Banyak sekali ragam definisinya. Tetapi sistem itu memberikan satu definisi, yaitu sistem harus mempunyai elemen. Elemen itulah bagian-bagian. Jadi sistem itu merupakan kumpulan dari elemen-elemen. Kalau dalam sistem elektronik, kita tahu misalnya ada radio atau di depan kita ada laptop, ada komputer. Itu di dalamnya ada elemen-elemen. Ada komponen-komponen, ada berbagai. Ada komponen listrik, komponen software, ya kan? Ada kaca, ada mesin pendinginnya, ada kapasitornya, ada transistornya. Nah, itu adalah bagian-bagian atau elemen-elemen yang menjadi satu sistem. Nah, seperti laptop, itu ada beberapa elemen di dalamnya. Ada keyboard, ada layar, ya kan?
dan semuanya merupakan satu kesatuan dan dapat digunakan. Seperti laptop yang kita gunakan saat ini atau HP yang kita gunakan saat ini, tidak sekedar hanya bisa berjalan seperti itu saja, tapi di dalamnya itu ada elemen-elemen. Juga ada lingkungan, ada interaksi antar elemen, ada interaksi antara elemen dengan lingkungannya. Dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Jadi kayak laptop begini sistemnya apa? Memberikan informasi. HP tujuannya apa? Juga memberikan informasi. Ya kan, televisi juga memberikan informasi baik secara visual maupun audio. Radio itu juga sistem informasi yang memberikan informasi lewat suara, lewat audio. Kalau televisi bisa audio visual. Nah, itu adalah kumpulan daripada sistem. Nah, berdasarkan persyaratan ini, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Jadi rekan-rekan semuanya, mahasiswaku, yang paling penting di dalam sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen, atau dalam teorinya dikatakan seperangkat elemen dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, kalau kita di sini tujuan daripada laptop, tujuan daripada HP, yang di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan elemen, untuk saat ini tujuannya adalah untuk perkuliahan. Bisa juga kalau kelas ini adalah kelas sore, laptop, HP tujuannya bisa bisa diadaptasi dengan berbagai organisasi. Kalau Anda di organisasi bisnis, marketing, maka tujuannya adalah untuk pemasaran. Tapi coba kita lihat beberapa kumpulan elemen yang paling penting di dalam konsep dasar dari sistem. Konsep elemen itu terdiri beberapa hal. Ini berdasarkan teori ya, berdasarkan teori. Teori yang pertama mengatakan kumpulan elemen terdiri dari manusia. Ya, ini sudah pasti. Kumpulan elemen yang paling penting itu adalah manusia, human. Karena apa? Manusia yang membuat sistem itu. Kemudian yang kedua, manusia yang memproses sistem tersebut. Dengan tujuannya apa? Dan yang ketiga, manusia adalah yang menggunakan sistem tersebut. Dengan tujuan sesuai dengan kebutuhan daripada manusia. Saat ini saya membutuhkan sistem, tujuannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa. Nanti organisasi lain juga mempunyai tujuan. Manusia memiliki tujuan. Tadi saya katakan kalau tujuannya marketing, maka tujuannya adalah untuk bagaimana mencapai penjualan, mencapai produk-produk tersebut dijual kepada masyarakat. Ada juga tujuan-tujuan lain seperti di pemerintahan. Sistem manusia membutuhkan informasi tata kerja atau tata kelola yang baik. Nah, itu adalah manusia. Berikutnya adalah mesin. Kumpulan elemen berikutnya adalah mesin. Sistem itu juga adalah sebuah mesin. Mesin ini adalah alat, seperangkat alat yang digunakan untuk mendukung keperluan pekerjaan manusia. Mesin ini adalah sebagai tenaga yang mengolah informasi. Seperti di hadapan saya saat ini ada laptop. Laptop itu adalah mesin. Di dalamnya ada beberapa elemen yang manusia gunakan untuk tujuan agar kebutuhan manusia tersebut tercapai. Dan yang ketiga berikutnya kita bisa lihat dari slide ini adalah prosedur. Ada tata cara yang digunakan untuk sistem itu bisa berjalan dengan baik. Seperti contoh yang paling mudah lah di hadapan saya ada laptop, ya kan? Ada prosedurnya untuk menggunakan mesin ini. Pasti manusia akan mengambil laptop ini, mengambil seperangkat alat, kemudian dia akan membukanya laptop tersebut. Kalau komputer yang besar atau yang disebut dengan desktop,
dia akan menyalakan komputernya yang disebut dengan booting dingin, artinya menyalakan, kemudian booting panas itu artinya komputer itu mulai menyala dan sistemnya mulai berjalan, bergerak, sistem di antara mesin, sistem di antara software-nya mulai bergerak, kemudian setelah menyala, kemudian kita mulai menggunakan sistem tersebut. Prosedurnya apalagi selangkah selanjutnya, seperti contoh saat ini, saya akan membuka software Zoom. Saya akan membuka software Microsoft Office yang tujuannya adalah agar bisa menampilkan layar dan menampilkan materi PowerPoint yang bisa disaksikan oleh Anda. Itu ada prosedurnya. Bagaimana setelah komputer itu menyala, bagaimana saya membuka PowerPoint, bagaimana saya menampilkan lewat Zoom. Nah, itu adalah prosedurnya. Dan langkah selanjutnya bagaimana saya mengajar, saya mulai menyalakan, mulai merecord atau merekam suara saya, mulai merekam video saya, sehingga bisa terekam dengan baik dan bisa dikirim melalui link kepada mahasiswa, dan mahasiswa bisa melihatnya. Itu yang disebut dengan prosedur. Kemudian ada dokumen. Dokumen ini kalau zaman dulu itu berupa paper ya, berupa kertas, di mana kalau dosen menyampaikan soal, menyampaikan materi, itu disampaikan lewat lembaran kertas, kemudian disampaikan kepada mahasiswa, mahasiswa diminta untuk fotokopi, Anda datang ke mesin fotokopi atau datang ke tempat rental fotokopi dan mulai menggandakan materi-materi, kemudian dibagikan kepada mahasiswa. Itu zaman dulu, waktu saya kuliah seperti itu. Jadi semua urunan. Ayo, materi ini dihitung. Ada 10 lembar, berarti 10 kali Rp200. Berarti satu anak patungan Rp2.000. Dikumpulkan, di kelas sudah 40 kali 2.000. Maka biasanya ketua kelas akan datang ke tempat fotokopi dan mulai memfotokopi. Setelah difotokopi dibagikan kepada mahasiswa dan mahasiswa mulai belajar lewat lembaran-lembaran kertas tersebut. Dan hari ini itu sudah berubah semuanya. Masih ada dengan sistem paper atau sistem kertas, saudara-saudara semuanya, tapi beberapa hal atau beberapa dinamika itu sudah mulai menggunakan file seperti yang saya sampaikan kepada Anda ini. Materi ini bisa saja nanti saya share kepada mahasiswa lewat WA, lewat aplikasi yang diberikan lewat AdLink ini ya kepada mahasiswa. Jadi nggak perlu lagi fotokopi, cukup Anda membuka filenya di HP, di laptop, itu bisa. Nah, itu dokumen, itu disiapkan, kemudian disampaikan sebagai sumber informasi. Jadi seperti ini, materi ini adalah informasi kepada mahasiswa. Ada dokumennya. Dokumennya saya siapkan. Untuk hari ini saya menggunakan dengan sistem file di internet. Kemudian data. Nah, data ini merupakan kebutuhan yang paling penting, saudara-saudara semuanya. Karena apa? Ada manusia, ada mesin, ada prosedur, ada dokumen. Maka langkah selanjutnya adalah data. Apa itu data? Data ini adalah sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi. Seperti saat ini saya memberikan mata kuliah. Saya menyampaikan teori yang pertama adalah konsep dasar sistem. Minggu depan saya akan memberikan materi tentang manajemen. Kemudian minggu depannya lagi saya akan memberikan materi tentang apa itu informasi. Dan berikutnya apa itu alat-alat pendukung informasi. Nah, semua judul-judul itu merupakan data. Jadi data itu adalah kumpulan dari berbagai informasi. Itu namanya data. Kemudian yang berikutnya, yang paling terakhir adalah elemen. Elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Ini adalah istilah lainnya adalah elemen-elemen pendukung lainnya di luar dari data, dari dokumen, prosedur, mesin, dan manusia. Seperti apa elemen-elemen yang terorganisir sebagai data pendukung? Misalnya kita butuh listrik ya. Kayak begini ini saya mengajar kepada Anda, saya tidak terlepas dari elemen-elemen yang lain seperti
listrik, ya kan, kemudian internet, lewat Telkomsel, lewat Indosat, atau berbagai-bagai elemen-elemen pendukungnya. Ada juga mouse seperti ini. Ini adalah pendukung bagi saya agar bisa menggerakkan itu dengan mudah. Yang penting adalah memudahkan manusia untuk bekerja, ya kan? Seperti ada HP saya juga di sini, saya nggak bisa karena lagi ngecas ini HP saya. Oke, dan itu disebut dengan elemen-elemen pendukung. Seperti itu, kita masuk dalam slide berikutnya. Konsep dasar dari sistem. Ya, mari kita coba membedah beberapa literatur terkait dengan definisi dari sistem. Nah, kita coba lihat beberapa. Jadi mahasiswa tolong nanti kalau mencari kajian-kajian buku, silakan dari berbagai kajian buku yang pasti topik utamanya judulnya adalah tentang sistem informasi manajemen. Jadi saya tidak membatasi kepada satu buku, dari berbagai buku silakan. Nah, ini memang teori yang lama, saudara-saudara semuanya, teori yang paling mendasar tentang sistem. Kita lihat dari literatur Gordon B. Davis. Dikatakan oleh Gordon, sistem itu adalah sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama-sama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud atau tujuan lah. Ini karena bahasa Inggris, jadi di bahasa Indonesia kan adanya seperti ini. Jadi sistem itu adalah beberapa bagian-bagian yang terorganisasi dengan rapi dan dia beroperasi bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hampir sama dengan definisi dari manajemen. Manajemen itu adalah kerjasama 1, 2, 3 orang lebih untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, berikutnya, Raymond McLeod mengatakan sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Nah, kita lihat di sini, jadi sistem itu adalah himpunan, ya hampir sama dengan Gordon tadi. Gordon mengatakan bagian-bagian yang saling berkaitan. Tapi kalau McLeod mengatakan himpunan, ya di dalam himpunan itu pasti ada bagian-bagian. Coba kalau kalian belajar matematika, kita nggak belajar matematika ya, tapi kalau kita belajar sistem informasi manajemen itu nanti ada kaitannya dengan matematika deh, ya. Jadi dikatakan oleh Raymond McLeod sistem itu adalah himpunan dari unsur-unsur. Jadi ada sebuah himpunan, ada sebuah siklus. Di dalamnya itu ada bagian-bagian atau McLeod mengatakan ada unsur-unsur yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang menjadi satu dan terpadu. Nah, ini merupakan sistem. Jadi sistem itu ibarat seperti apa ya? Seperti dalam laptop yang kita pegang ini, di dalamnya itu ada unsur-unsur, ada layar, ya, ada listrik, ada keyboard, ya, ada mesin pendinginnya di dalamnya, dan ada unsur-unsur yang lain yang saling berkaitan. Coba kalau satu lepas, misalnya keyboard saya ini lepas, pasti saya nggak bisa bekerja dengan baik. Misalnya keyboardnya semua, kemudian layarnya nggak ada, atau internetnya nggak ada. Ini merupakan satu kesatuan ya, semuanya ya. Tiba-tiba internet mati atau tiba-tiba listrik mati, kemudian baterai saya habis, maka tidak bisa bekerja. Jadi menurut Raymond McLeod, sistem itu adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan. Internet, laptop, ya kan, listrik saling berkaitan sehingga seperti inilah yang terjadi. Berada YouTube, semuanya bisa bekerja dengan baik. Merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Oke, kita langsung masuk ke slide yang berikutnya. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen-komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa elemen yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Misalkan, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia.
itu subsistem dari komputer. Itu minimal ada 3. Kalau dalam teori ini mengatakan ada 3. Subsistem di dalam komputer. Yang pertama adalah perangkat keras, seperti kalau di depan saya ini ada laptop, di depan Anda ada HP. Nah, itu disebut dengan perangkat kerasnya, yang bisa kita pegang, yang kita bisa sentuh, seperti mouse ini. Saya bisa menyentuhnya, ini disebut dengan perangkat keras. Ada perangkat lunak, seperti software, seperti yang Anda lihat, saksikan sekarang ini. Selain ada HP Anda, itu perangkat keras, ada laptop Anda, itu perangkat keras, tapi di dalamnya ada perangkat lunak, software, yang mempergunakan sebuah sistem yang tidak bisa disentuh oleh manusia, tapi dapat dirasakan, dapat dilihat. Seperti saat ini Anda bisa menyaksikan perkuliahan lewat YouTube. YouTube itu disebut dengan perangkat lunak. Kemudian materi yang saya sampaikan ini lewat PowerPoint. PowerPoint itu adalah perangkat lunak. Dan ada manusia. Manusia itu adalah Anda dan saya. Saya menggunakan laptop ini, saya menggunakan YouTube, saya menggunakan PowerPoint untuk mengajar, dan mahasiswa menggunakan laptop, menggunakan komputer, menggunakan HP, ada YouTube yang ada di HP Anda, ada YouTube yang ada di laptop Anda, dan Anda menggunakan untuk mendengar informasi perkuliahan pada hari ini. Nah, itu yang disebut dengan elemen-elemen kecil, atau disebut dengan subsistem. Dan berikutnya kita bisa lihat apa saja karakteristik dari sistem tersebut. Yang pertama adalah elemen-elemen yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat, memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer tersebut. Jadi rekan-rekan semuanya, apa yang disebut dengan elemen besar, ya ini dari teori mendasar, teori lama, jadi betul-betul itu ada desktop. Desktop itu ada CPU-nya, kemudian ada monitor sendiri, mouse-nya masih ada sendiri. Walaupun sekarang kalau laptop itu semua menjadi satu kesatuan ya, one for all. Satu untuk keseluruhan sistem. Jadi mouse-nya bisa langsung aja di dalam laptopnya itu, tanpa ada laptop tambahan. Mouse tambahan. Jadi laptop itu sudah terdiri dari keyboard, kemudian mouse-nya sudah terintegrasi di dalamnya, kemudian layarnya sudah terintegrasi. Tapi kalau dulu itu kan sendiri-sendiri komputer, CPU-nya sendiri, monitornya sendiri, mouse-nya sendiri, dan semuanya bekerja menjadi satu. Tapi sekarang ini dalam satu kesatuan perangkat semuanya sudah ada. Tapi walaupun saya menggunakan laptop, walaupun di dalam laptop saya ini ada mouse yang terintegrasi di dalam laptop, tapi saya masih senang menggunakan mouse yang terpisah ya, karena tangan saya lebih lincah kalau menggunakan mouse mouse tersendiri begini, dan mouse-nya tanpa kabel, mouse dengan menggunakan USB. Seperti itu. Sekarang ini alat-alat sudah canggih semuanya tanpa kabel ya. Kalau pakai kabel itu kan makan tempat ya, saudara-saudara semuanya. Oke, kita lanjut kepada materi yang berikutnya. Saya langsung buka semua aja deh. Karakteristik sistem. Nah, di sini ada namanya batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Rekan-rekan semuanya, sistem kalau di materi sebelumnya tadi ini mengatakan ada merupakan satu kesatuan. Tapi ini juga ada sistem yang di luar dari sistem yang ada, seperti laptop saya begini. Ini adalah satu sistem, ya kan? Karena di samping saya ini juga ada sistem yang lain. Oh, mungkin saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwa saya juga menggunakan sebuah komputer lagi, yaitu komputer desktop, seperti yang saya saksikan kepada Anda semuanya. Di situ mendukung saya untuk mencari informasi yang lainnya, informasi lain sebagai tenaga atau support system yang mendukung saya untuk mencari sistem yang lain. Nah, itu di luar dari sistem yang kita interaksi saat ini.
Saya butuh sistem yang lain yang bisa memberikan saya informasi-informasi pendukung sehingga memudahkan saya untuk mengajar. Nah, saya tentunya ada batasan. Di samping saya ini, di depan saya, dan di samping saya ini ada dua sistem yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar sistem, rekan-rekan semuanya, saya tidak mungkin bisa mengajar ini tanpa kehadiran internet. Ya, di sekitar saya ini ada namanya WiFi. Kebetulan WiFi saya itu menggunakan hotspot yang ada di HP saya. Ini lingkungan luar sistem dari laptop saya. Jadi HP saya ini bisa digunakan sebagai hotspot. Apa itu hotspot? Yang memancarkan sinyal WiFi sehingga internet saya bisa berjalan dengan baik. Ya, saya tancap lagi karena HP saya baterainya tinggal sedikit. Dari HP saya mengeluarkan WiFi agar internet yang ada di laptop saya ini bisa berjalan. Jadi, saya membutuhkan lingkungan luar yaitu internet. Providernya ada banyak, bisa menggunakan Telkomsel, bisa menggunakan Telkom, ya kan? Kalau di kampus Depok Mumbai ini ada namanya Orbit, ada Astinet, ada Indihome. Nah, itu merupakan apa? Lingkungan-lingkungan eksternal yang mendukung saya. Nanti kalau di rumah saya itu ada Indihome, ada HP saya yang mengeluarkan hotspot. Nah, itu adalah sifatnya menguntungkan agar saya bisa mengajar dengan baik. Jadi kalau saya bisa menggunakan Zoom saat ini dan merekamnya, itu menguntungkan. Tapi ada juga yang merugikan sistem tersebut. Seperti apa yang merugikan? Jika internetnya tiba-tiba hilang, tidak ada begitu, atau koneksinya jelek. Contoh Anda kalau Anda melakukan telepon, kemudian ada gangguan dari providernya, akhirnya kan informasinya terputus-putus. Itu kan merugikan Anda, toh? Anda bisa menyatakan, ayo kita makan siang. Jam berapa? Waktu kita ngomong jam 1-nya internetnya rusak atau internetnya hilang. Yang di sana penerimanya jam berapa sih? Jam berapa sih? Sorry, ditunggu-tunggu. Gak jadi makan siang deh, karena nggak tahu jamnya jam berapa. Padahal di sini udah teriak-teriak jam 1. Nah, seperti itu, rekan-rekan. Itu contoh aja. Contoh aja. Ya, harap saya juga memberikan materi ini, internet berjalan dengan lancar, saya terekam di aplikasi YouTube dan bisa disaksikan oleh mahasiswa-mahasiswa. Seperti itu ya. Kemudian penghubung. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output dari subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung ya. Ini kalau Anda membacanya mungkin Anda bingung ya. Kalau saya boleh sederhanakan adalah seperti ini. Saudara-saudara semuanya, di dalam menyampaikan sebuah informasi, seperti saya menyampaikan materi mata kuliah, sistem informasi manajemen dengan judul subsistem kepada mahasiswa, maka saya akan menggunakan sebuah sistem yang namanya adalah aplikasi Zoom. Saya tentunya Zoom ini dapat dioperasikan dengan menggunakan sistem laptop atau sistem komputer. Kemudian komputer ini akan terintegrasi dengan internet, merupakan sistem tersendiri dari internet itu, sistem pendukung. Nah, kesemuanya itu merupakan bagian-bagian dari sistem, sehingga informasi tentang mata kuliah hari ini, tentang sistem informasi manajemen dengan topik sistem, itu tersampaikan kepada mahasiswa dengan menggunakan HP, dengan menggunakan laptop, semuanya merupakan sebuah sistem dan informasi itu bisa tersampai kepada mahasiswa. Bingung ya? Saya juga bingung ini. Oke, yang pasti adalah pembelajaran ini dapat sampai kepada mahasiswa dengan menggunakan sistem-sistem yang ada. HP Anda adalah sistem. Laptop Anda, karena mahasiswa tidak semuanya menggunakan HP, dan tidak semua mahasiswa menggunakan komputer, maka semuanya itu adalah sistem.
Yang pasti pembelajaran itu tersampaikan informasinya dari dosen kepada mahasiswa. Begitu rekan-rekan semuanya. Masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Saya setiap hari selalu memasukkan materi-materi perkuliahan di dalam komputer saya, di dalam laptop. Materi pertama, materi kedua, materi ketiga, sampai dengan materi yang ke-16. Dan materi-materi itu harus saya update sesuai dengan keterbaruan yang ada. Nah, itu disebut dengan maintenance input. Bagaimana kita memelihara informasi di dalam laptop, sehingga informasi itu menjadi sesuatu yang baru. Kemudian informasi itu satu persatu saya keluarkan kepada mahasiswa. Materi pertama saya keluarkan, materi kedua saya keluarkan. Itu yang disebut dengan sinyal input. Hari ini saya memberikan materi yang pertama kepada Anda. Masukan yang pertama kepada Anda. Nanti minggu depan ada masukan yang baru lagi. Itu contoh yang paling gampang. Nanti di dalam dunia bisnis sama aja. Anda dalam dunia marketing, Anda setiap hari selalu memasukkan informasi harga barang, harga produk. Harga barang hari ini tentunya akan berbeda dengan harga barang besok. Harga barang hari ini mungkin akan berbeda dengan harga bulan depan, ya kan? Dan itu adalah sebuah updating informasi masalah pricing, masalah harga. Anda memasukkan terus ke dalam laptop Anda, ke dalam data Anda, bisa juga ke dalam paper, ya kan? Bisa aja ke dalam paper. Anda menulisnya daftar harga barang hari ini, Anda tulis, ya kan? Tulis, ya itu masih paper lah ya. Tapi zaman sekarang juga paper masih digunakan, tapi sekarang juga bisa tanpa menggunakan paper, Anda ketik di HP juga bisa, Anda ketik di laptop juga bisa, itu sebagai maintenance input. Tentunya input-input itu harus diperbaharui, karena apa? Setiap hari itu ada pergerakan, ada perubahan. Apalagi masalah harga, itu perubahan pasti banyak. Apalagi sekarang kan BBM naik. BBM naik, dampak dari BBM bukan demo ya. Dampak dari BBM itu adalah naiknya harga barang. Harga barang pokok naik, ya kan? Menyesuaikan dengan harga BBM. Harga pokok naik, otomatis mempengaruhi harga barang yang lain, ya kan? Seperti itu contohnya. Oke, kita masuk kepada yang berikutnya, karakteristik sistem. Keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Ya, keluaran itu adalah energi. Jadi saya saat ini mengeluarkan energi saya, ya kan, mengeluarkan energi saya berupa bukan hanya saya memberikan ceramah lewat perkuliahan ini, tapi juga materi-materi yang saya sampaikan itu juga sebuah energi yang diolah sebegitu rupa, disajikan begitu rupa agar mahasiswa mampu menerima dengan baik, kemudian diklasifikasikan dan kemudian disampaikan kepada mahasiswa dan itu berguna bagi mahasiswa. Dan sisa pembuangan ya, sisa pembuangan itu kalau paperless ya, materi yang masuk menggunakan paper begini kadang-kadang setelah Anda membaca materinya begini, apa yang Anda baca, kemudian Anda mengerti, ada di menjadi inspirasi di dalam tubuh kita, dalam otak kita. Kalau dulu paper ya, paperless. Sekarang paper udah banyak yang dibuang. Setelah dibuang begini, kertasnya dibuang. Tapi informasinya masih melekat di dalam diri Anda. Nah, itu disebut dengan sisa pembuangan. Tapi kalau hari ini saya memberikan materi kepada Anda, jangan setelah Anda mengetahui kemudian YouTube-nya dibuang, jangan. YouTube ini juga masih bisa disampaikan kepada orang lain agar orang lain bisa belajar bersama-sama. Pengolah. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Saudara-saudara semuanya, saya adalah termasuk user. Kita adalah juga user yang mengolah informasi. Maka saya adalah juga sebuah sistem yang mengolah informasi tersebut. Setelah saya masukkan ke dalam sebuah sistem di laptop ini, ke dalam Zoom, kemudian di dalamnya nanti akan mengolah. Contoh hari ini saya memberikan informasi melalui Zoom merekamnya,
kemudian Zoom nanti akan membuat link, dan link itu akan saya bagikan kepada mahasiswa. Itu nanti sistem yang mengerjakan. Makanya di sini dikatakan, atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Jadi yang mengolah pertama adalah manusianya. Kemudian yang kedua, sistem itu sendiri bisa mengolahnya. Rekan-rekan semuanya, sekarang banyak sekali sistem-sistem yang dapat mengolah datanya sendiri. Contoh, ini sekarang ada sebuah sistem namanya Mind Your Our Business. Mind Your Our Business, MYOB, itu sebuah sistem tentang pengelolaan keuangan. Jadi kita memasukkan aja data-data keuangan, apakah ini penerimaan, apakah ini pengeluaran. Nanti sistem itu yang akan mengolah sendiri di dalamnya. Wah, sekarang hebat sistem ini. Manusia banyak dimanjakan. Kalau dulu, zaman dulu, ada orang yang memasukkan angka-angka keuangan, nanti di dalamnya ada orang lagi sendiri yang mengklasifikasi, nanti ada orang lagi yang membuat laporan keuangan. Tapi sekarang enggak, sistem itu memasukkan proses keluar, manusia tinggal duduk diam, tinggal menerima hasilnya saja. Nah, itu yang disebut dengan sistem. Yang berikutnya adalah sasaran atau tujuan. Sebuah sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Ini jelas ya kepada kita semuanya, sistem itu pasti mempunyai tujuan. Seperti di awal tadi, perkuliahan kita, itu pasti ada tujuan-tujuan. Kemudian sistem itu kalau berhasil, jika mengenai sasaran atau tujuannya. Jika penerima informasi itu, dia mengerti tentang informasinya, maka sistem itu boleh dikatakan berhasil. Contoh, seperti saat ini, jika saya menyampaikan mata kuliah lewat Zoom, lewat YouTube, kemudian jatuh ke tangan Anda, ke sasaran saya dalam mahasiswa saya, dan dia bisa melihat informasinya, maka dikatakan sistem itu berhasil. Tapi kalau tiba-tiba internetnya mati, Zoom-nya juga tidak berjalan dengan baik, maka agak sedikit susah, ya. Maka dikatakan sistemnya enggak berhasil. Ya, ini adalah konsep dasar informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi secara umum dikatakan informasi itu adalah data yang diolah. Jadi data itu bukan informasi, data itu merupakan subelemen. Kemudian dari data-data itu diolah, setelah diolah maka dapat disebut sebagai informasi. Contoh, menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambil keputusan saat ini atau mendatang. Jadi rekan-rekan semuanya, informasi adalah data. Tapi data bukan informasi. Karena apa? Informasi adalah sekumpulan data-data yang diolah. Misalnya, saya memasukkan materi kuliah pertama. Data yang pertama adalah mengenai komputer. Contoh, ini ada teori tentang komputer. Kemudian berikutnya ada data tentang sumber daya manusia. Siapa yang menggunakan? Ya kan? Kemudian ada mahasiswa. Kemudian berikutnya ada materi tentang sistem. Ada beberapa buku di dalamnya, buku dari McLeod, ya kan, tadi ada beberapa teori-teori, saya kumpulkan jadi satu. Nah, masing-masing data ini data pertama, data kedua, rekan-rekan semuanya, data ketiga, dan data-data yang lain. Misalnya ada beberapa buku yang saya pakai. Kemudian saya masukkan ke dalam satu bagian. Saya olah. Kemudian saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Maka PowerPoint ini adalah informasi bagi mahasiswa saya. Informasinya dapat dari mana? Dari data-data yang tadi saya sampaikan. Data satu, data kedua, data ketiga, dan data selanjutnya sampai saya bisa menyampaikan informasi
seperti yang Anda saksikan lewat media YouTube ini. Jadi nanti PowerPoint ini saya serahkan kepada Anda, baik nanti di WA maupun di sistem AdLink. Dan PowerPoint hari ini merupakan informasi kepada mahasiswa. Yang isinya apa? Data-data mengenai materi kita. Saya ambil dari buku A, buku B, buku C, saya menjadikan satu. Tentunya buku yang tebalnya sampai 300 halaman, enggak mungkin dong saya sampaikan. Saya hanya mengambil hanya kisi-kisinya saja, sehingga saya kumpulkan menjadi satu, saya sampaikan kepada mahasiswa. Seperti itu ya. Nah, ini slide saya yang terakhir, rekan-rekan semuanya. Konsep dasar informasi, sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan bentuk yang masih mentah, jadi data itu masih mentah. Makanya dikatakan data itu bukan informasi. Jadi data itu tidak boleh disampaikan kepada publik, kepada orang lain, karena masih sifatnya data, belum sah, belum valid. Data merupakan bentuk yang masih mentah, belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Exactly ya, penting ini ya bagi kita semuanya. Jadi data itu nggak boleh diberikan kepada orang lain. Data itu harus diolah menggunakan metode untuk menghasilkan informasi. Jadi kalau saya ada data-data tadi, oh ini data dari buku A tentang komputer. Oh, ini data dari sebuah buku, ya kan saya baca. Kemudian saya ambil materinya. Saya tidak akan berikan ini kepada Anda semuanya. Kemudian, oh ada data yang lain. Nah, setelah saya mengambil semua data-data tersebut, saya kumpulkan menjadi satu, saya olah, kemudian saya jadikan dalam bentuk informasi. Seperti yang saya sampaikan kepada Anda saat ini, itu adalah informasi perkuliahan kita pada hari ini, yang terdiri dari data-data yang saya kumpulkan. Seperti itu ya. Data dapat berbentuk simbol semacam huruf, angka, bentuk, suara, sinyal, ini sinyalnya, sinyal, gambar, dan sebagainya. Itu diolah menjadi satu, kesatuan, kemudian diolah dengan menggunakan metode, misalnya metodenya adalah PowerPoint, dan saya sampaikan kepada mahasiswa. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Ya, ini adalah slide terakhir. Slide terakhir saja ini ada sebuah gambar, saudara semuanya. Ada dasar dari data, jadi ini adalah data, belum bisa dijadikan informasi. Kemudian ada proses, prosesnya dapat dari mana? Jadi di sini ada input, ada data, ada hasil tindakan. Kemudian ada output information, ada penerima, ada keputusan tindakan. Ini disebut dengan siklus informasi. Jadi ini merupakan satu kesatuan, ini namanya himpunan. Tadi saya mengatakan di atas ada himpunan, ini adalah himpunan yang terdiri dari beberapa subdata yang saya proses, ya kan, saya masukkan ke dalam laptop, ya, kemudian saya gunakan Zoom semuanya, saya jadikan sebuah informasi dan mahasiswa adalah sebagai penerima dan keputusan tindakan bahwa Anda sedang belajar saat ini, sedang kuliah. Oke, rekan-rekan semuanya, saya stop share dulu. Nah, oke, itu adalah materi kita pada hari ini untuk pertemuan kita yang pertama tentang sistem. Nanti PowerPoint itu saya akan berikan kepada mahasiswa. Saya berikan hari ini kita kuliahnya secara online ya rekan-rekan semuanya. Nanti saya akan memberikan informasi lewat AdLink atau lewat WA group kita. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Materi kita sampai di sini. Salam sehat selalu bagi kita. Tetap semangat. Jaya selalu. Setia Port Numbai. Jayapura.